عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama diberikannya kenikmatan bagi kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salat yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita dapat kita laksanakan, itu merupakan suatu nikmat, karena tidak ada amalan yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah pun memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu kita dapat mengetahui yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah. Tanpa ilmu kita berada dalam kegelapan. Dan ilmu ini sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan ketika dia bersanding dengan apapun. Berbeda dengan lawannya kejahilan yang menyebabkan kemudaratan ketika dia disandingkan dengan apapun. Kejahilan di saat dia bersanding dengan kefakiran condong akan menimbulkan tindak kejahatan. Kejahilan ketika dia bersanding dengan kekayaan condong akan menimbulkan kerusakan. Kejahilan ketika bersanding dengan kekuasaan condong akan menimbulkan kezaliman. Bahkan kejahilan ini jika bersanding dengan ketaatan sekalipun condong akan menghasilkan kesesatan dan penyimpangan. Berbeda dengan ilmu, ketika dia bersanding dengan kefakiran akan mendatangkan keqanaahan. Ketika ilmu bersanding dengan kekayaan akan mendatangkan kedermawanan. Ketika ilmu bersanding dengan kekuasaan akan mendatangkan keadilan. Dan ketika ilmu bersanding dengan ketaatan akan mendatangkan keistiqomahan. Maka ilmu ini nur, cahaya. Bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mau duduk di dalam majlis ilmu, mendengarkan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih dalam agamanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas suatu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Peristiwa yang cukup fenomenal, luar biasa, di dalamnya banyak ibrah dan pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah ini di dalam surat An-Naml. Surat yang diberi nama dengan nama An-Naml, surat semut. Karena memang peristiwa ini pun terjadi. Surat An-Naml atau surat semut di dalam ayat ke-17, 18 dan ke-19-nya menggambarkan kepada kita peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam lembah semut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un."
Dan dikumpulkan bagi Sulaiman bala tentaranya dari golongan jin, manusia, dan juga burung. Mereka berada dalam barisan yang teratur. Hatta idza atau ala wadin naml, sampai ketika mereka tiba di lembah semut. Qalat namlah, berkata salah seekor semut, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, ke dalam tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dan mereka tidak menyadarinya. Ini di ayat ke-17 dan ke-18. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita di ayat ke-17-nya bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan yang luar biasa. Jin, manusia, binatang menjadi pasukannya Nabi Sulaiman, pasukan yang jabbar, luar biasa. Ketika mereka tiba di satu lembah yang diberi nama dengan lembah semut, karena banyaknya semut yang ada di dalam lembah tersebut. Ada ucapan semut yang istimewa dalam peristiwa itu, yang para ulama menyebutkan hikmah yang begitu banyak dari ucapan yang singkat. Qalat namlah ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas 5 hikmah dari ucapan semut tersebut. Yang pertama, ya ikhwah, qalat namlah, salah seekor semut berkata. Ketika Sulaiman dan bala tentaranya tiba, salah seekor semut berkata. Di sini para ulama menyebutkan bagaimana tanggung jawab seekor semut tersebut untuk memberikan informasi dan kabar kepada kawanan semut yang lain. Padahal bisa saja dia segera bersembunyi menyelamatkan dirinya agar tidak terinjak oleh Sulaiman. Tetapi dia menyempatkan untuk memberikan himbauan kepada kawan-kawannya dari semut yang lain. Karena apa? Karena dia punya tanggung jawab berada pada barisan terdepan. Di sisi yang lain tidak hanya tanggung jawab yang dia punya, tetapi dia melihat bahwa maslahat umum harus dia kedepankan daripada maslahat pribadi. Dia tidak mau selamat seorang diri. Sifat ini ya ikhwah sering hilang dari kaum muslimin. Banyak di antara kita itu anania, hanya mempedulikan diri sendiri saja. Bahkan seringkali mengorbankan kepentingan orang banyak agar kepentingan pribadinya dapat tercapai. Tidak sedikit pula yang dia hanya mementingkan kemaslahatan dirinya dan tidak menunaikan kewajibannya untuk mengajak orang di sekitarnya. Sebagai seorang ayah contohnya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, seringkali di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang seakan-akan dia itu hanya ingin masuk surga seorang diri saja. Dia berangkat ke masjid di waktu subuh, berada di shaf terdepan, dan dia tinggalkan istri dan anak-anaknya tertidur pulas. Tidak ada ikhtiar untuk membangunkan mereka. Seakan-akan biarkan kalian dengan tidur kalian, saya sedang berjuang untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian berada dalam kelalaian, saya ingin selamat, dan tanpa ada ikhtiar sama sekali. Bukan dia sudah ikhtiar, sudah mencoba, enggak. Dia tinggalkan begitu saja. Datang dia ke kajian, dia nggak peduli apakah anaknya, istrinya mendengarkan ilmu atau tidak. Bahkan ketika dia pulang, dia bawa catatan yang begitu banyak, sampai di rumah dia tumpuk catatan itu, tidak ada usaha untuk menyampaikan kepada keluarganya atas ilmu yang dia dapat. Berapa banyak wanita sebagai seorang ibu, dia berusaha ketika datang ke toko pakaian muslimah,
dia memilih 1, 2, 3 pakaian yang syar'i untuknya, kemudian dibiarkan anak wanitanya tanpa hijab, bahkan tanpa kerudung dalam tanda kutip, membiarkan mereka memamerkan auratnya. Enggak ada ikhtiar untuk mengajak, berdakwah dalam lingkungan terkecilnya. Malulah kita dengan semut. Padahal resikonya dia diinjak dan mati, tetapi dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Qalat namlah. Lihat, ucapan yang istimewa ini Allah firmankan dalam Al-Quran. Maka hikmah pertama yang dapat kita petik adalah jangan egois mementingkan diri sendiri. Dalam perkara-perkara dunia dianjurkan bagi kita ithar, untuk melihat kepentingan orang lain. Dalam perkara akhirat kita dianjurkan untuk mengajak orang lain bersama-sama dengan diri kita. Kalau dalam perkara dunia dianjurkan bagi kita mendahulukan orang lain yang disebut dengan ithar. Dalam perkara akhirat bersama-sama dengan orang lain. Seringnya kita terbalik. Ithar justru dalam perkara agama. Jadi ketika berada di shaf kedua, di shaf pertama kosong, itu biasanya saling mempersilahkan. Itharnya dalam perkara agama? Enggak. Dalam perkara agama itu fastabaqul khairat, sambil ayo kita bareng-bareng, kita bersama. Tapi ketika ada kesempatan untuk lebih dulu, majulah lebih dulu. Jadi ketika datang di rumah, terdengar suara adzan, ajak anaknya ke masjid. Begitu sampai di masjid, berlomba-lomba untuk sampai di shaf pertama. Makanya dalam doa itu yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang tua itu apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita doakan diri kita dan keluarga kita, iya. Kita dan orang tua kita, iya. Tapi siapa yang kita sebutkan pertama kali? Diri kita. Rabbighfirli. Maka dalam agama tidak ada istilah lilin yang menerangi orang sekitar, membakar diri sendiri, itu enggak. Dalam perkara dunia hal tersebut berlaku, tapi dalam perkara akhirat enggak boleh seorang muslim seperti itu. Dia harus menerangi orang lain dan tetap bersinar. Dia pun harus berusaha menggapai keridhaan Allah. Maka hikmah pertama yang dapat kita petik ya ikhwah, jangan egois. Dalam perkara akhirat ajak orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pertanggungjawabkan. Kemudian seekor semut tersebut mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut. Dia tidak membedakan antara semut yang dekat dengan dia, semut yang tidak ada hubungan dengan dia, semut yang punya harta yang banyak, semut yang punya harta yang sedikit, semut yang punya pangkat, semut yang tidak punya pangkat, semua dia panggil ya ayyuhan namlu. Mengapa? Karena informasi ini memang harus didengarkan oleh semua, tidak boleh dibatasi kepada semut tertentu. Maka dia serukan ya ayyuhan naml, wahai sekalian semut. Berbeda dengan sebagian orang di zaman sekarang yang sering membatasi sesuatu yang harusnya disampaikan untuk orang banyak, dibatasi dengan pembatas-pembatas yang tidak memiliki landasan dalam agama. Sebagian membatasinya dengan landasan pangkat, sebagian membatasinya dengan landasan kemampuan finansial. Antum mau dengar firman Allah dan hadis Nabi, antum bayar sekian ratus ribu, antum bayar sekian juta. Dikala umat lapar dan tidak ada apa yang mereka bisa makan, dibatasi ilmu dengan klasifikasi kemampuan finansial. Enggak semua mampu walaupun hanya membayar 50 ribu, 100 ribu. Mereka menginginkan ilmu dan haus akan ilmu. Jangan mengkomersilkan yang namanya firman Allah dan hadis Nabi SAW.
karena hukumannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus disampaikan kepada semua, sampaikan kepada semua. Pengklasifikasian ini datang di akhir-akhir zaman seperti saat ini. Dan sangat disayangkan justru raghbah dan semangat itu lebih besar dibandingkan di tempat yang lain. Justru di saat suatu kajian itu dibuka untuk umum, peminatnya sepi. Tapi ketika dinominalkan, peminatnya banyak. Kemudian di luar ada orang-orang yang berikhtiar untuk menuntut ilmu, yang ingin sekali menuntut ilmu, mereka harus gigit jari karena tidak memiliki dana yang cukup. Berapa banyak ikhwah yang datang ke kajian berjalan kaki, berapa banyak ikhwah yang datang ke kajian mengayuh sepeda, berapa banyak ikhwah yang datang ke kajian dia harus menggunakan fasilitas umum, turun dari angkot ke angkot untuk menghemat biaya. Dari mana 150.000, 200.000, 300.000, bahkan ada yang sampai 10 juta, 12 juta. Di mana mereka bisa dapatkan itu? Semua itu ya ikhwah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkomersilkan dakwah ini. Dakwah ini lebih mahal daripada harta dunia. Dakwah ini lebih mahal daripada harta dunia. Sampaikan kepada orang-orang kaya yang punya harta, duduklah bersama si fakir dan si miskin di majelis yang sama. Tidak perlu dispesialkan mereka, tidak perlu dikhususkan mereka. Itu maunya mereka. Kasihan banyak orang yang semangat untuk menuntut ilmu harus terhalang karena hal tersebut. Malulah dengan semut yang dia tidak membatasi seruannya hanya untuk golongan tertentu. Kemudian semut tersebut mengatakan yang ketiga, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian dan tempat tinggal kalian. Semut tersebut memberikan informasi, perintah, himbauan yang jelas. Masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Tidak multitafsir. Karena di saat himbauan, peringatan itu multitafsir, hasilnya pun seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi himbauan. Abu-abu, orang jadi bingung, ini halal apa haram? Yang jelas dong. Ini yang benar seperti apa? Sedangkan kaidahnya adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Jangan dibuat abu-abu. Halal-halal, haram-haram. Dan itu sama sekali tidak menandakan kasarnya seseorang, enggak. Tegas itu beda dengan kasar. Jangan samakan tegas dengan kasar. Kasar itu buruk dalam cara penyampaian. Tegas itu dia katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan temannya ketegasan adalah kelembutan. Jangan justru ketegasan itu seakan-akan identik dengan kekasaran. Enggak. Temannya tegas adalah lembut. Itu yang utama. Sampaikan dengan cara yang hikmah. Dan ini pun penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai suami atau ibu-ibu kepada anak-anaknya ketika memberikan peringatan dan himbauan yang jelas. Sehingga ketika anak kita diperintahkan sesuatu, apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang istri kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita bekerja, punya bawahan di dalam tempat usaha kita, kita memerintahkan sesuatu yang jelas. Sehingga dia berjalan di atas penjelasan yang dia fahami. Bukan multitafsir. Lihatlah cara semut menyampaikan berita kepada kawan-kawannya. Jelas, simple, difahami oleh mereka semua. Kemudian yang keempat, semut tersebut mengatakan, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Semut itu ketika memerintahkan untuk masuk ke dalam sarang, memberitahukan sebab kenapa mereka harus masuk ke dalam sarang, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Pemberian sebab ini akan memotivasi semut-semut itu untuk segera menjalankan perintah dan himbauan. Pemberian sebab ini adalah bentuk penghargaan semut kepada kawanan semut yang lain. Menghargai mereka diberikan sebab atas perintah tersebut. Karena salah satu ciri kesombongan adalah di saat seseorang memerintahkan sesuatu,
kemudian dia menolak untuk memberikan sebab. Lakukan, kenapa? Saya ayahmu, jangan banyak tanya. Lakukan, saya atasanmu, jangan banyak tanya. Ini menunjukkan keangkuhan seseorang, karena bentuk penghargaan seseorang kepada akal orang lain adalah memberikan sebab atas perintah yang diberitahukan. Jika kita ya ikhwah memberikan himbauan kepada anak kita, memerintahkan anak kita sebatas perintah tanpa pemberian sebab, jangan kaget di saat kita tidak ada, perintah tersebut tidak akan pernah mereka laksanakan. Karena mereka nggak paham kenapa mereka harus lakukan itu. Banyak sekarang sekolah-sekolah Islam kita saksikan, anak-anaknya itu di sekolah jilbabnya syar'i, keluar tidak seperti di dalam sekolah, dilepas jilbabnya. Di sekolah sholat duha, sholat zuhur, sholat, di rumah maghrib isya dia nggak sholat. Kenapa bisa seperti ini? Mereka diperintahkan, diberikan aturan, tapi tidak dijelaskan kenapa mereka harus sholat, kenapa mereka harus menutup aurat, kenapa mereka harus ini dan itu. Tidak dibuka akal mereka, pikiran mereka, pemahaman mereka, sehingga mereka hanya patuh pada waktu dan momentum tertentu. Coba kita jelaskan, wahai anakku, engkau adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dan Allah menciptakanmu untuk menyembahnya. Dan salah satu ibadah yang paling istimewa adalah engkau ruku dan sujud kepada Allah. Sholatlah sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah, sebagai bentuk kewajibanmu sebagai seorang muslim kepada Allah. Ada tidak adanya ayah, engkau wajib untuk menegakkan sholat. Kita mau keluar kota, kita mau keluar negeri, kita telepon istri kita, anak kita sholat. Kenapa? Karena kita berikan sebab kepada mereka. Tapi jika kita tidak memberikan sebab kepada mereka, kita tidak ada, mereka seakan bebas. Mata bentuk penghargaan kepada mereka, istri kita, anak kita, siapapun, bawahan kita, ketika kita menyampaikan perintah, beritahukan sebab. Kadang di dalam dunia usaha, atasan memberikan satu perintah kepada bawahan, kamu lakukan ini saja. Kenapa saya pilih ini? Karena begini. Dia akan tenang tuh. Oh, dia tahu ternyata atasan saya memilih ini ada sebabnya. Sehingga nggak ada di benak dia nih bahwa pilihan saya harusnya yang dilakukan, harusnya pendapat saya yang dikerjakan. Enggak, karena diberi penjelasan kenapa pilihan ini yang diambil. Lihat, semut ketika kasih perintah, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang kalian. Kalau kira-kira dia tidak mengatakan sebab, pasti masih ada yang bertanya, kenapa? Kenapa saya harus masuk? Saya nggak mau masuk. Pasti di sana akan ada apa? Pertentangan. Waktunya tidak masmur bagi mereka untuk berdebat di momentum tersebut. Sehingga semut itu menutup pintu itu, kemudian mengatakan apa? Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Langsung gerak mereka masuk ke dalam sarang mereka. Selamat mereka. Maka ketika menyampaikan sesuatu, hargai lawan bicara kita dengan memberikan sebab. Dan lihatlah dalam syariat banyak perintah larangan itu diberitahukan sebabnya kenapa itu dilarang, kenapa itu diperintahkan. Kemudian yang kelima ya ikhwah, semut tersebut mengatakan wahum la yash'urun. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dan mereka tidak menyadarinya. Pemberian uzur kepada Nabi Sulaiman dan bala tentara. Padahal uzur ini diberikan dengan konsekuensi mereka terinjak dan mati. Tapi masih mau memberikan uzur. Jika kalian diinjak, mereka nggak sadar telah menginjak kalian. Bayangkan ya ikhwah, pemberian uzur yang sangat istimewa. Padahal kemudaratan yang mungkin mereka terima kematian, tetapi mereka masih memberikan uzur. Berbeda dengan kita yang seringkali ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu suudzonnya itu luar biasa. Kita telepon ke kawan kita, tiba-tiba terreject. Terreject nih bukan mau dibunuh, bukan mati. Handphone kita di reject langsung. Kurang ajar nih orang. Nggak tahu terima kasih. Langsung ucapan, umpatan semua.
Padahal ternyata baterainya tinggal 1%. Kita telepon, mati, seakan-akan ter-reject. Mungkin ketika kita telepon dia sedang naik lift. Begitu kita telepon, ter-reject karena apa? Karena liftnya sudah mulai tertutup, nggak ada sinyal. Mungkin handphonenya jatuh. Mungkin anaknya sedang memainkan handphonenya, dia yang reject anaknya tanpa diketahui. Banyak sebab-sebab yang kita bisa memberikan uzur kepada saudara kita. Bahkan kata para ulama, jika tidak ada uzur yang kita ketahui, anggaplah bahwa ada uzur yang kita nggak tahu. Harusnya seperti itu. Cuman realnya sulit sekali untuk memberikan uzur kepada saudara dan kawan kita. Bahkan jangankan saudara dan kawan, kepada istri saja. Berapa banyak suami yang akhirnya mengumpat, mencaci hanya karena istrinya telat mengangkat telepon. Banyak. Kerjaannya mencaci istrinya. Bahkan tidak segan menggunakan tangan. Kajian rajin. Tahsin. Kajian. Sholat berjamaah. Tapi subhanallah kepada keluarganya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di luar mengeong, di dalam rumah mengaum. Tahu, di luar mengeong, ramah sekali. Kayak kucing. Begitu di dalam rumah saya kayak singa. Enggak ada senyum-senyumnya kepada keluarga. Kira-kira kajian macam apa yang diajarkan seperti itu? Apakah Rasulullah mengajarkan hal itu? Khairukum li ahli, kata Rasulullah. Yang terbaik di antara kalian paling baik kepada keluarga. Jadi kalau istri berbuat sesuatu yang mungkin kita salah paham, kasih uzur. Kita nggak tahu, mungkin handphone di kamar dia sedang sibuk memasak untuk kita. Dia sedang sibuk mencuci, memandikan anak kita. Kasih uzur. Kenapa harus nada yang tinggi, cacian, makian? Nggak boleh. Wala tuqabbih, kata Nabi, jangan berkata kasar kepada istri, nggak boleh. Ini PR besar, banyak sekali keluhan dari para ummahat yang memiliki suami yang berucap dengan ucapan-ucapan yang sangat kasar. Subhanallah. Harusnya manjakan pendengaran mereka. Titik paling lemah wanita di sini, pendengaran. Antum kalau puji istri antum, puji saja sekali, itu luar biasa. Pagi aja antum nih, ketika mau keluar rumah antum puji istri antum. Masya Allah, masakan anti itu luar biasa, nggak ada duanya. Antum pergi ke kantor, siang antum pulang, itu meja makan udah penuh makanan. Luar biasa. Wanita senang dipuji. Wanita itu lebih senang pujian palsu daripada harta palsu. Iya. Coba antum kasih uang mainan ke nenek antum, senang gak dia? Enggak. Tapi coba antum katakan ke nenek antum, Masya Allah, anti setiap hari makin cantik. Senang gak? Padahal dia tahu semakin hari semakin berkeriput. Tapi ketika dipuji cantik, senang dia. Wanita itu paling senang ketika telinganya dimanjakan. Maka manjakan telinga mereka. Kan kalau laki-laki paling senang ketika apa? Ketika matanya yang dimanjakan. Laki-laki itu sabar, istrinya cerewet apapun nggak masalah dia. Karena titik lemahnya laki-laki ada pada mata. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang laki-laki yang baik, wanita yang baik itu apa? Antasurhu idza nazar, yang membahagiakan ketika dipandang. Ini titik paling lemah. Tapi ketika berbicara tentang laki-laki terhadap istri, kata Rasulullah, wala tuqabbi, jangan berkata kasar. Perkara telinga. Kalau laki-laki mata. Maka istri untuk mendapatkan keistimewaan dari suami, ingin dimanjakan oleh suami, ingin disenangi oleh suami, mendapatkan keistimewaan dari suami, berhias secantik mungkin di dalam rumah. Laki-laki akan senang. Yang syahid di sini ya ikhwah, berikan udzur ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena orang yang paling tidak bahagia itu yang selalu suudzon. Jangankan di saat orang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, telepon di reject atau WA tidak dibalas, itu kan kurang menyenangkan. Itu tidak membuat dia senang. Orang yang suudzon. Jangankan perlakuan seperti itu, perlakuan baik saja bagi orang yang suudzon itu nggak senang dia. Ada tetangganya ketok pintu ngasih makanan, apa yang dia bilang ke istrinya? Pasti ada maunya tuh orang. Padahal baru ngirim apa? Makanan. Itu perilaku orang yang suudzon. Nggak mungkin tiba-tiba ngirim makanan. Taib. Ini nikmat dari Allah, udah. Kenapa harus suudzon? Kenapa harus
curiga kepada hal tersebut. Ya, suudzon bawaannya terus akan tersiksa. Jangankan sehingga mereka faham bahwa kelebihan duniamu, pangkat, harta, jabatan apapun itu bukan berarti engkau lebih istimewa dari mereka. Fahamkan mereka tentang itu. Ketika berjumpa dengan yang lebih tinggi pangkatnya, lebih kaya hartanya, lebih tinggi jabatannya, sejajarkan dirimu dengan mereka. Sehingga mereka faham kelebihan harta mereka, dunia mereka bukan berarti mereka itu lebih istimewa dari kita. Jadi kalau ketemu yang kaya, sejajarkan diri kita. Ketemu yang di bawah dalam urusan dunia, sejajarkan diri kita. Jangan ketemu yang di atas membungkuk seperti mau ruku, ketemu yang di bawah membusukkan dada seakan-akan dadanya mau lepas. Kalau ketemu yang di bawah sombong, ketemu yang di atas merendahkan diri. Ini kebanyakan dari kaum muslimin. Ketemu yang di atas merendahkan diri, ketemu yang di bawah sombong. Mau kemana? Harusnya ketemu yang di bawah dia sejajar. Ketemu yang di atas tunjukkan kemuliaan muslim. Enggak perlu merendahkan diri di hadapan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketika kita sudah ikut kajian, mengaji, nah itu harus dipraktekkan. Jadi ketemu siapapun, pangkatnya apapun yang dia miliki, nggak usah merangkuk seperti mau ruku. Tunjukkan, nggak ada bedanya kita dengan mereka, kecuali ketakwaan yang Allah tahu. Adzan dulu ya. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa لا حول ولا قوة. أكبر. إله إلا الله. Baik. Lanjut. Oh. Baik. Ayo ikhwah.
Kerendahan hati adalah satu hal yang luar biasa yang harus kita miliki. Dan kerendahan hati ini ada dua, kata para ulama, at-tawadhu lil haqq wa at-tawadhu lil khalq. Kerendahan hati kepada kebenaran dan kerendahan hati kepada makhluk. Dari mana para ulama membagi kerendahan hati ini menjadi dua kelompok atau dua bagian ini? Dari sabda Nabi. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu kesombongan, maka Nabi menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu di saat seseorang menolak kebenaran dan di saat seseorang merendahkan orang lain. Maka kerendahan hati itu kebalikannya. Di saat seseorang menerima kebenaran dan di saat seseorang tidak merendahkan orang lain. Banyak di antara kaum muslimin itu hanya berendah hati kepada satu saja, kepada sesama manusia dia rendah hati. Tapi kepada kebenaran sombongnya luar biasa. Disampaikan firman Allah, hadis Nabi, nggak mau dia berendah hati. Sering mengedepankan akal, sering mengedepankan perasaan. Ini dua poin yang paling sering orang menolak kebenaran. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari hal itu. InsyaAllah nanti bisa dibahas dalam kesempatan yang lain tentang kerendahan hati lebih dalam. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman dalam ayat ke-19 itu Allah firmankan, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman itu meminta kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya dan kedua orang tuanya. Meminta agar menjadi hamba yang bersyukur. Beliau tahu semua nikmat ini, bisa mendengar ucapan semut, memiliki pasungan yang luar biasa, semua dari Allah, bukan dari diri beliau, bukan dari kekuatannya, pemikirannya, kemampuannya, bukan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kekayaannya tidak seperti Nabi Sulaiman, pangkatnya tidak seperti Nabi Sulaiman, tapi seringkali lupa menisbatkan nikmat malah kepada diri sendiri. Karena saya. Harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta untuk bersyukur, karena bersyukur itu bukan satu perkara yang mudah. Bersyukur itu susah. Dan gak banyak hamba yang bersyukur. Lebih banyak yang bersyukur apa yang tidak bersyukur? Lebih banyak yang tidak bersyukur. Dari mana kita tahu lebih banyak yang tidak bersyukur? Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur itu gak banyak, kata Allah. Sedikit. Seringkali orang terjatuh dalam rasa syukur yang tidak sempurna, atau dia tidak bersyukur kepada Allah itu karena satu dari 3 rukunnya tidak dia sempurnakan. Rukun syukur itu mengikrarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan tahmid alhamdulillah, dan beramal dengan perbuatan. Mengikrarkan sering, mengucapkan dengan lisan, Masya Allah. Kadang satu nikmat diucapkan 10 kali, Alhamdulillah. Tapi amalannya jauh dari rasa syukur. Padahal Allah berfirman, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya bersyukur, amalannya jauh dari rasa syukur. Anaknya menikah nih, dia bersyukur, Alhamdulillah anak saya menikah. Dia bilang Alhamdulillah. Tapi dia sendiri yang booking biar biduan wanita bisa bernyanyi di acara pernikahan dia. Dia yang mendatangkan biduan wanita, suruh orang semua berjoget bareng-bareng. Dia bilang Alhamdulillah kemarin. Tapi kok dia sendiri yang membayar untuk dipertontonkan di hadapan orang banyak. Syukurnya sebatas di lisan, amalan perbuatannya nggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Anda dapat gaji ini. Terus dia masukkan ke judi online, depositkan, subhanallah,
Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena itu. Keluarga yang hancur, hidup yang hancur. Kawan saya pernah cerita, dia bekerja di salah satu gedung di Jakarta, pengelola gedung, salah satu satpamnya di gedung tersebut bercerai dengan istrinya. Semua barang di rumahnya hancur, sertifikat rumahnya digadaikan karena terpapar judi online. Yang luar biasanya, ketika dapat gajian nih, keluarga lagi hancur nih, rumah sertifikatnya nggak tahu kemana. Pas dapat gajian, semua gajinya dimasukkan ke deposit untuk judi online. Nggak ada kapoknya. Ada orang yang bapaknya sampai pasang ring jantung berkali-kali karena menutupi hutang anaknya, terpapar judi online. Tapi dari raut mukanya kita berjumpa, nggak ada dari raut mukanya tuh perasaan seperti bersalah tuh nggak terpancar. Lebih bahaya. Makanya banyak yang bilang nih, virus judi online, kecanduan orang dengan judi online itu lebih parah daripada kecanduan dengan jangan judi secara keseluruhan, itu lebih parah daripada dengan narkoba. Dia nggak merasa bersalah, banyaknya nggak merasa bersalah ikut dalam permainan tersebut. Dan kadangkala permainan ini atau judi ini diajarkan dari semenjak dini, dari semenjak kecil, tanpa disadari oleh orang tua. Dia bawa anaknya ke tempat permainan. Ayo nak, kamu bayar nak, masukkan koin. Nanti kalau kamu menang kamu dapat kartu, nanti kamu tukarkan dapat hadiah. Nah, masukkan koin ini nak, kamu coba jepit boneka itu. Nanti kalau dapat kamu dapat boneka, padahal cuma masukin 1.000 dapat boneka yang harga 50.000. Anak dari kecil diajarkan judi. Giliran sudah besar berjudi dan ahli dalam judi, dia marah. Kenapa anak saya jadi tukang judi? Dari kecil dia ajarkan perjudian tanpa dia sadari. Guru-guru banyak yang protes, ini anak-anak terpapar judi. Kadangkala di depan sekolah banyak penjual lotre. Judi di mana-mana diajarkan. Kemudian ketika judi ini terpapar di mana-mana, banyak yang komplain. Subhanallah. Tanpa kita sadari. Jadi ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, syukur atas nikmat itu nggak cukup dengan hati dan lisan, tapi perlu amal perbuatan. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan apa? Wa an a'mala salihan tardah. Agar aku dapat beramal soleh yang kau ridhoi. Minta nih agar bisa beramal soleh, karena beramal ini bagian dari rasa syukur. Dan Nabi Sulaiman tahu bahwasannya yang memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh itu Allah. Makanya beliau mintanya sama Allah. Kita kadang sering lupa untuk meminta diberikan taufik beramal soleh. Lupa minta hidayah, lupa diberikan taufik untuk menjaga sholat, lupa diberikan taufik untuk dapat mau membaca, mendengarkan kajian. Sering lupa, minta untuk ditetapkan beramal soleh itu sering lupa. Seringnya terlalu bersandar kepada diri kita dan kepada amalan kita. Sampai lupa untuk meminta agar amalan diterima, sampai lupa meminta agar diberikan taufik untuk beramal. Lihat Nabi Sulaiman, wa an a'mala salihan tardah. Minta agar dapat beramal soleh yang diridhoi Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak. Kayaknya beres sholat tuh keluar, kayaknya stand udah kayak pasti diterima. Sampai lupa berdoa, ya Rabb, terima sholat saya. Kapan terakhir kita berdoa, ya Allah terima sholat kami, terima puasa kami, terima zikir kami? Jarang. Tapi para nabi tahu hal itu. Nabi Sulaiman berdoa, wa an a'mala salihan tardah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua nabi yang mulia membangun tempat yang paling mulia, meninggikan tempat yang paling mulia. Diperintahkan oleh zat yang maha mulia. Selesai melakukan tugasnya, apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Kalau logika kita kayaknya nggak mungkin nggak diterima, tapi mereka tetap tahu bahwa diterima ditolaknya amalan itu hak prerogatif Allah. Mereka nggak punya kuasa, sehingga mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima. Kita ngaji, sholat, nggak pernah kayaknya kita minta, ya Allah terima sholat saya, terima amalan saya. Malu kita dengan para nabi, amalan kita tidak sebanyak para nabi, tapi mereka masih meminta agar amalan mereka diterima. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkanlah aku
dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menadahkan kedua tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwah, kita lebih butuh doa dibandingkan para nabi. Karena iman kita tidak sebesar mereka. Pahala amalan kita nih minim, tidak sebanyak mereka. Kita nih lebih membutuhkan doa. Dan fitnah di zaman kita tuh dahsyat. Luar biasa. Dahsyat fitnah di zaman kita ini, bukan fitnah yang ringan. Besar. Sulit. Berat. Itu pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Sering ya, Nabi Yusuf berdua di dalam satu ruangan, kemudian dia menghindar dari wanita tersebut. Beliau dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas hal itu, karena menghindari wanita cantik yang sudah menawarkan dirinya. Allah sanjung Nabi Yusuf. Ya ikhwah, banyak sekarang laki-laki yang setiap hari dapat ujian mirip-mirip dengan ujiannya Nabi Yusuf, walau nggak offline, online, dengan handphone yang dia miliki. Berapa banyak yang lulus kira-kira? Itu bukan amalan yang mudah. Nabi Yusuf berhasil melewati ujian tersebut. Allah puji dalam Al-Quran. Kira-kira amalan itu susah apa mudah? Apa gampang? Susah. Antum yakin nggak banyak laki-laki yang lolos dari ujian ini? Walaupun tidak offline, online. Banyak yang gagal dari ujian ini. Maka kalau tidak dibarengi dengan doa, kita akan tenggelam dalam fitnah. Terlebih mereka laki-laki yang belum menikah, yang tidak ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya, wanita yang tidak memiliki suami. Tambah berat ujian bagi mereka. Kalau tidak dibarengi dengan doa, akan tenggelam. Akan tenggelam. Fitnahnya dahsyat. Semua punya syahwat. Syahwat itu pilihannya disalurkan di jalur yang halal dengan menikah. Kalau tidak, dia tahan dengan berpuasa. Kalau tidak, bisa jadi dia keluarkan di jalur yang haram. Wah enggak, dia mah enggak nikah tapi enggak puasa, tapi enggak mungkin disalurkan di jalur yang haram. Berarti kemungkinannya yang keempat, dia harus segera memeriksakan diri ke dokter. Mungkin ada penyakit dalam diri, karena enggak mungkin. Pintunya hanya itu. Maka siapa yang tidak bisa menyalurkan di jalur yang halal, perbanyak puasa. Siapa yang bisa menyalurkan di jalur yang halal, minta kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku atas apa yang kau halalkan dari apa yang kau haramkan. Minta sama Allah. Kalau enggak, tenggelam. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'a Allah bidu'ain ka du'ail gharik. Akan datang suatu zaman yang mana pada zaman tersebut tidak ada yang lulus dari fitnah dunia kecuali mereka yang berdoa kepada Allah dengan doa seperti orang yang hendak tenggelam. Mereka yang akan berhasil. Kalau tidak dibarengi dengan doa, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kita akan susah melalui fitnah dunia. Itu baru fitnah syahwat, belum syubhat. Wah, fitnah banyak ya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Banyak berdoa. Ada masalah, berdoa. Tidak ada masalah, ingin sesuatu, berdoa. Minta taufik, berdoa. Kita berdoa tuh kadang cuman kalau pas ada masalah. Itu juga minim waktunya. Jangan. Giliran curhat sama temennya, cerita minta pendapat ke orang sejam, 2 jam dia ngobrol. Giliran berkeluh kesah dengan Allah 5 menit aja dia udah gak tahan. Pengen selesai bawaannya. Berdoa sama Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menyelesaikan semua masalah, Allah yang menakdirkan segalanya, Allah. Makhluk kita cerita sama dia, paling mentok yang baik dari mereka akan katakan bersyukurlah, bersabarlah, bersyukurlah, bersabar. Nasihat yang luar biasa. Itu yang bisa mereka lakukan. Tapi solusi semuanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dengan mereka bisa ngobrol 1 jam, giliran doa kepada Allah 5 menit gak sampai. Kayaknya berat. Doa ya ikhwah silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin. Lihat Nabi Sulaiman tidak berhenti berdoa.
bahkan meminta, ini nabi ya ikhwah, meminta kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu bayangkan Nabi Sulaiman, doanya wa adkhilni bi rahmatika, dengan rahmatmu, bukan dengan amalannya. Masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Bayangkan. Karena beliau menyadari taufik semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Maka kita nggak boleh kepedean. Wah, saya sudah jenggot sudah saya biarkan tidak dicukur, celana sudah saya angkat, saya sudah sholat di masjid, sudah aman saya pasti. Enggak. Fitnah ini dahsyat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kita bisa jadi orang yang tenggelam. Pernah Anda dengar seorang bernama Abdullah Al-Qasimi? Pernah. Abdullah Al-Qasimi sebagai penutup, dulunya seorang ulama yang terkenal, penulis kitab As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah, 2 jilid kitabnya itu, ratusan halaman, bahkan ratusan lebih dari 1000 mungkin 2 jilid itu. Para ulama menyanjungnya. Ini Abdullah Al-Qasimi dengan buku yang dia tulis seperti membayar mahar bidadari surga, karena banyak yang dapat hidayah dari buku itu, yang kembali ke dalam Islam, yang memeluk Islam setelah baca bukunya. Tapi Abdullah Al-Qasimi meninggal dalam kekufuran. Bayangkan. Coba. Ilmunya jauh, istimewa, luar biasa. Tapi justru meninggal dalam kekufuran. Jika sekelas Abdul Qasimi yang disebut kemurtadan itu kemurtadan terbesar pada abad ini, bisa dia tergelincir dalam kekufuran? Kira-kira dengan keminiman ilmu kita, bisa gak kita tergelincir? Bisa. Kalau enggak kita berdoa meminta kepada Allah, berat ya, akan susah. Jadi jangan pernah gurur merasa kita nih cukup dengan amalan kita, bangga dengan amalan kita, jangan. Terus berdoa, merasa kecil dari amalan itu, minta kepada Allah agar diberikan taufik dan dijaga oleh Allah. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan ya ikhwah, dari hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa di lembah semut. Ucapan semut, seekor semut, saking istimewanya, sehingga surat tersebut pun diberi nama surat An-Naml. Semutnya ini gak dikasih nama, gak disebutkan namanya siapa, hanya seekor semut. Tapi karena ucapan seekor semut tersebut istimewa, ya, menjadi luar biasa. Semut ini nama hewan yang menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Surat An-Naml, surat ke-27. Hikmahnya banyak, lebih dari apa yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Dan lihat balasan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman benar-benar paham bahasa semut. Beda sama orang di zaman sekarang, ya, mengklaim bisa memahami bahasa semut. Ya, ketawa semua. Ya. Allah kasih hiburan ke kita di zaman sekarang, ya, dengan orang yang mengklaim punya kemampuan seperti Nabi Sulaiman, ya. Lihat Nabi Sulaiman bagaimana menyikapi ucapan semut, bagaimana rasa syukurnya kepada Allah di saat mendapatkan nikmat, dan bagaimana doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita minder mendengar doanya Nabi Sulaiman, ya, minta agar dapat beramal soleh yang diridhoi Allah, minta agar dengan rahmat Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Kayaknya doa ini jarang kita ucapkan. Minta agar dapat beramal soleh, minta dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi jangan pernah merasa terlalu percaya diri dengan amalan. Hati-hati. Lebih baik kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Udah paham semua insyaallah ya? Ya, insyaallah. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, sebaiknya lebih cocok ditanyakan ke Ustadz Nizar saja ya. Ya, karena kalau ada air nggak boleh tayamum kita, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.